Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang pembelajaran numerasi di subtema 2 dari alam ke pasar. Nah, di sini ada pertanyaan dulu nih, apakah bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitarmu? Apa itu? Ya, nasi ya, atau yang berasal dari beras. Nah, ternyata selain beras, jagung juga menjadi bahan makanan pokok rakyat Indonesia anak-anak. Karena jagung membutuhkan air yang lebih sedikit dibandingkan dengan padi, sehingga jagung menjadi makanan pokok di daerah yang kering seperti Madura dan Nusa Tenggara Timur. Selain beras, jagung, mungkin ada juga yang pernah mendengar bahan makanan pokok di daerah Indonesia adalah sagu, yaitu biasanya dijadikan bahan makanan pokok di daerah Indonesia Timur. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di sini ada sebuah pembelajaran numerasi di soal yang pertama. Butir-butir jagung dikemas dalam karung. Nah, yang kotak persegi panjang ini, yang persegi panjang bertuliskan beras dan jagung ini merupakan karung ceritanya ya. Butir-butiran jagung dikemas dalam karung, seperti beras. Jagung dan beras dikemas dalam karung yang ukurannya sama. Nah, ini adalah ukurannya sama. Gambar berikut menunjukkan sekarung jagung dan sekarung beras yang sedang ditimbang. Jadi kalian bisa lihat di sini, ketika sekarung jagung dan sekarung beras ini ditimbang, timbangannya akan lebih berat kemana? Apakah ke beras ataukah ke jagung? Nah, jadi dengan kalian bisa mempertimbangkan mana yang lebih berat, kalian sekaligus menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang bisa kamu simpulkan tentang berat satu karung beras dan satu karung jagung? Pilih tanda yang sesuai. Jadi dengan kalian melihat kemana sih beratnya timbangan ini, apakah ke beras ataukah ke jagung? Kalian dapat menjawabnya dengan menggunakan tanda. Masih ingat kan tanda ini artinya apa? Ya, ini tanda lebih besar, tanda sama dengan, ataukah tanda kurang dari. Jadi kalau dilarapkan dalam kalimat, berat satu karung beras, nih, berat satu karung beras itu yang ini ya, titik-titik. Titik-titik itu bisa diisi dengan lebih dari berat satu karung jagung, ataukah sama dengan berat satu karung jagung, ataukah kurang dari berat satu karung jagung. Kalian tinggal menuliskan tanda apa di sini yang harus kalian isi. Jadi kalian nanti mengerjakannya cukup dengan menuliskan kalimat ini saja dengan sudah diberi tanda. Apakah lebih besar, sama dengan, atau kurang dari. Oke, cukup dipahami ya semoga. Sekarang kita berlanjut pada soal nomor 2. Agar timbangan seimbang, kita harus menambahkan beberapa karung beras, karung jagung, dan beberapa karung beras ke sisi kanan dan kirinya. Ternyata agar timbangannya seimbang, kita memerlukan jagung dan beras yang sebanyak yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, katanya ketika ditambahkan beberapa karung jagung dan beberapa karung beras ke sisi kanan kiri ini, ternyata timbangannya menjadi seimbang anak-anak. Kalian bisa melihat di sini ada berapa karung beras dan ada berapa karung jagung, sehingga timbangannya menjadi seimbang. Nah, situasi timbangan bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat matematika. Dalam kalimat matematika, jika bagian kiri dan kanan timbangan seimbang, maka kita bisa menyatakannya dengan notasi sama dengan. Nah, kalimat ini semacam disebut sebagai persamaan. Jadi ketika dinyatakan seimbang antara berat yang kiri dan kanan, maka itu dituliskan dengan notasi sama dengan. Dan ini merupakan sebuah materi tentang persamaan dalam matematika. Nah, kalian yang harus kalian kerjakan adalah yang ini. Ayo tuliskan persamaan yang tepat untuk menggambarkan situasi di atas. Nah, kalian bisa lihat di sini. Titik-titik
kali berat sekarung beras, titik-titik dikali berat sekarung jagung. Kalian untuk mengisi titik-titik ini cukup dengan menghitung ada berapa berat sekarung beras dan ada berapa berat sekarung jagung. Oke, begitu anak-anak. Di sini kalian tinggal menuliskan dengan menggunakan angka. Ada berapa karung beras dan ada berapa karung jagung. Oke, kalau sudah lanjut lagi. Agar timbangan tetap seimbang, jika beban diisi kanan ditambah atau dikurangi, sisi kiri juga harus ditambah atau dikurangi dengan beban yang sama. Nah, dalam matematika, persamaan persis seperti timbangan. Agar notasi sama dengan tetap berlaku saat kalian mengalihkan atau membagi sisi kiri dengan suatu bilangan. Kalian harus mengalihkan atau membagi sisi kanan dan kiri dengan bilangan yang sama. Kalian pernah belajar menyederhanakan pecahan atau bentuk persamaan dari sebuah pecahan. Nah, inilah prosesnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika atas dibagi, maka bawah juga dibagi dengan angka yang sama. Nah, begitupun sekarang. Kanan dan kiri harus disesuaikan agar tetap sama. Nah, ayo kita tambah karung beras dan jagungnya lagi. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini masih seimbang anak-anak keadaannya. Hanya karung beras ini ditambah dan jagung pun harus ditambah biar keadaannya tetap seimbang. Ayo tuliskan persamaan yang tepat untuk menggambarkan situasi di atas. Sama untuk mengerjakan soal nomor 3 ini, kalian cukup menghitung ada berapa karung beras, tuliskan di sini, dan ada berapa karung jagung, tuliskan di sini. Oke, cukup dipahami anak-anak? Semoga mengerti ya sampai sini. Kalau sudah, kita lanjutkan kembali pada soal nomor 4. Apa yang bisa kalian simpulkan tentang berat jagung dan beras? Nah, dari soal-soal di atas, apa yang katanya kalian bisa simpulkan dari berat karung jagung dan beras? Isilah bilangan yang tepat untuk melengkapi persamaan di bawah ini. Nah, anak-anak, dalam soal ini, nomor 4, apa yang bisa kalian simpulkan? Untuk soal nomor 4 ini, kalian melihat bahwa yang ruas sebelah kanan, ini sebelah kanan ya, 1 kali berat sekarung jagung. Nah, di sini kan angka berapa? 6 ya, ada berapa? Ada 6. Dan di sini ada 4. Kalau kalian bisa membandingkan 6 dan 4. 4 ini biar sama dengan 6, 4 harus dikalikan berapa anak-anak? 4 dikali berapa hasilnya menjadi 6. Atau kalian bisa dengan cara membagi. 6 dibagi 4. Hasilnya berapa? Tuliskan di sini. Nah, jadi nanti akan terjawab bahwa titik-titik dikali dengan berat sekarung beras akan sama dengan 1 kali berat sekarung jagung. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa melanjutkan pada soal nomor 5. Ayo gambarkan berapa banyak karung beras dan karung jagung yang diperlukan agar timbangan berikut ini seimbang. Nah, di ruas sebelah kanan ada 3 karung jagung. Kalau di sini 3, biar seimbang, ini harus ada berapa karung beras? Setelah kalian melihat di atas bahwa perbandingannya adalah titik-titik berat sekarung beras akan sama dengan berat sekarung jagung. Jadi, 1 karung jagung ini akan sama dengan berapa berat sekarung beras. Jadi, menurut kalian kira-kira akan lebih banyak berat sekarung jagung atau akan lebih sedikit dari sekarung jagung untuk ruas sebelah kiri? Kalian bisa menentukan jawabannya dengan pengerjaan di nomor 4 sebelumnya. Oke,
Begitupun untuk yang bagian B. Kalian harus menentukan ada berapa jumlah karung jagung agar seimbang dengan beratnya 1 karung beras. Nah, kalian bisa menggambar nih untuk soal nomor 5. Kalau sudah, kalian bisa lanjut mengerjakan soal nomor 6, anak-anak. Diketahui bahwa 1 karung jagung beratnya 24 kg. Berapakah berat 1 karung beras? Nah, katanya dalam 1 karung beras, 1 karung jagung itu beratnya 24 kilo. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kira-kira berapa berat 1 karung beras? Yuk, kalian bisa menjelaskan nih bagaimana cara menghitungnya sehingga nanti diperoleh hasil dari berat 1 karung beras ini dalam kilogram ada berapa kilogram. Nah, kalau sudah, nanti kalian pun akan menjawab soal yang nomor B. Berapakah perbandingan berat sekarung beras dan berat sekarung jagung? Berat sekarung berasnya, nah ini bisa terjawab dari yang nomor 4 tadi. Mana ya, nomor 4. Nah, kalian bisa menjawabnya dengan ini, tapi dituliskan dalam bentuk pecahan. Atau bisa terjawab dengan soal nomor 5B ini, untuk menjawab ini. Jadi nanti akan diperoleh bahwa berat sekarung beras berbanding dengan berat sekarung jagung. Kalau ditulis dalam angka, ini angka berapa berbanding dengan angka berapa. Oke, semoga bisa dipahami anak-anak sampai sini. Kalau kalian sudah paham bagaimana mengerjakannya, kalian bisa lanjut mengerjakan pada soal ayo berlatih. Nah, di sini ada gambar untuk tahu dan tempe. Tahu dan tempe adalah makanan olahan kedelai yang sangat populer di Indonesia. Tempe biasanya dijual dalam bentuk papan. Kalian mungkin sering melihat tempe ini dijual dalam bentuk papan atau panjang seperti ini. Sedangkan tahu dijual biasanya dalam bentuk potongan-potongan kecil. Nah, tentu kamu pernah memakannya kan? Coba, kalian lebih suka yang mana? Tempe atau tahu nih? Siapa tim tahu? Siapa tim tempe? Nah, sekarang kita coba mengerjakan pada soal latihan yang bagian A. Pada gambar berikut, persegi panjang warna kuning, yang ini ya, menunjukkan 1 papan tempe. Sedangkan persegi warna putih menunjukkan 1 potong tahu. Nah, bisa lihat di sini, ini ada 1 potong tahu nih yang berguru tandai, dan ini ada 1 papan tempe. Nah, kalian bisa melihat bahwa agar timbangan ini seimbang, 2 papan tempe ini di sebelah kanan dan sebelah kirinya harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, agar timbangan ini seimbang, atau berat ini seimbang, 6 potong tahu akan sama beratnya dengan 2 papan tempe. Nah, begitupun yang ini. Kalian bisa menghitungnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 potong tahu yang seimbang dengan 1, 2, 3. 3 papan tempe. Nah, sekarang pertanyaannya. Berapa potong tahu yang harus kalian tambahkan ke piringan timbangan sebelah kiri agar beratnya seimbang? Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa timbangan ini menunjukkan tempe itu lebih berat. Nah, di sini agar seimbang, agar timbangannya seimbang, ada berapa banyak potongan tahu yang harus ditambahkan ke segitiga yang sebelah kiri, yang ini. Jadi nanti akan terlihat bahwa sekaligus menjawab soal nomor 2. Nah, titik-titik berat sepotong tahu dikali dengan titik-titik berat sepapan tempe. Kalian dengan menuliskan angka, ini angka yang harus kalian tulis sesuai dengan jumlah
potong tahu atau papan tempe yang ada di dalam segitiga. Kalau ini sudah jelas ya, ini satu kali berat sepapan tempe. Nah, kalau ini satu, ini kira-kira berapa anak-anak? Biar timbangan ini menjadi seimbang. Atau ini adalah angka yang kalian tulis setelah kalian menambahkan berapa potong tahu di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut bagian C. Jika satu papan tempe beratnya 450 gram, nah yang ini ya, ini 450 gram, berapakah berat satu potong tahu? Nah, kalian bisa menjelaskan langkah-langkah kalian dalam menemukan berat satu potong tahu. Nah, kalau ini 450, apakah ini sama juga dengan 450? Oh, tidak, anak-anak. Iya, betul. Karena apa? Karena di sini bisa terlihat bahwa tempe itu lebih berat. Atau beratnya 450 gram. Berarti tahu ini akan kurang dari untuk satu potongnya. Ya, kira-kira berapa ya? Kalian bisa menentukan jawabannya dengan mendapatkan hasil bahwa berat satu potong tahu adalah titik-titik gram. Nah, kalau sudah, kalian bisa lanjut mengerjakan soal nomor 2. Pernahkah kalian melihat gabah? Nah, seperti ini gabah nih. Kalian mungkin yang pernah bermain atau melihat suasana sawah, persawahan, sering melihat ada gabah yang tertumpuk. Gabah ini adalah bulir padi sebelum diolah menjadi beras. Gabah diperoleh dengan cara memisahkan bulir padi dengan tangkainya. Oleh petani, gabah ditumbuk atau digiling di pabrik sehingga bagian kulitnya terlepas dari bagian isinya yang berwarna putih. Bagian isi ini barulah disebut sebagai beras. Nah, kalau seperti itu, kalian akan bisa menjawab soal nomor A nih. Coba, kalian bisa berpendapat, menurut kalian, apakah harga gabah di petani sama dengan harga beras di pasar? Mengapa? Coba jelaskan. Mana yang lebih mahal atau manakah yang lebih murah, anak-anak? Kalian bisa menjawabnya dengan memberikan pendapat sesuai dengan konteks cerita ini. Sekarang kalian beralih pada nomor 2. Yang nomor 1 bagian B. Nomor 2 bagian B ya. Ibu Siti membeli 5 kg gabah kering di petani dengan harga total 25.000. Ayo tuliskan persamaan yang menyatakan hubungan antara banyak gabah yang dibeli Bu Siti dan harganya. Nah, di sini sudah ada keterangannya anak-anak, banyak gabah dalam bentuk kilogram. Kalian tinggal tuliskan kembali yang di sini. Ini berapa? Angka berapa? Tuliskan di sini. Dikali dengan harga 1 kg gabah. Sama dengan, nah yang titik-titik ini yang harus kalian isi, ini adalah sama dengan harga 5 kg gabah. Yang mana? Yang ini. Kalian cukup menuliskan saja kembali, ya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah harga 1 kg gabah kering? Nah, di sini kan masih belum diketahui nih. Nah, kira-kira berapa 1 kg gabahnya? Kalian bisa, Bu Guru mau coba ini ya. Di sini kan angka berapa yang harus kalian tulis? Ya, angka 5. Dan di sini angka berapa? Angka 25.000. Mohon maaf sebentar ya. Dua, tiga. Nah, kalian bisa lihat di sini. 5 dikali dengan harga 1 kg gabah yang harus kalian cari tahu nih ini berapa.
Hasilnya menjadi 25.000. Nah, berarti 5 dikalikan dengan berapa? Sehingga hasilnya menjadi 25.000 anak-anak. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ini. Oke, cukup ya. Kalau sudah, kita lanjut pada soal bagian C. Keesokan harinya, bentar. Soal bagian C. Keesokan harinya, Ibu Siti membeli 1 kilogram beras di pasar. Total harga yang dibayar Ibu Siti untuk 11 kilogram beras adalah 99.000. Kalian cukup menuliskan kembali anak-anak. Di sini berarti angka 11 ya. Dikalikan dengan harga 1 kilogram beras, hasilnya menjadi 99.000. Berarti 11 dikalikan dengan berapa? Sehingga hasilnya menjadi 99.000. Nah, ini sekaligus menjawab. Nanti jawabannya di sini. Oke, kalau sudah, kalian bisa lanjut mengerjakan yang bagian nomor 3. Coba perhatikan saat ibu memasak nasi. Butiran beras menyerap air dan membesar. Sehingga nasi yang dihasilkan selalu lebih banyak daripada banyak nasi yang digunakan. Karena itu, saat memasak nasi, kita harus mempertimbangkan banyak beras yang digunakan agar nasi yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Nah, di sini ada sebuah tabel. Jadi katanya, ketika memasak nasi dengan jumlah cangkir beras itu 4 cangkir beras, nasi yang dihasilkan nanti akan menjadi 12 cangkir nasi. Kemudian ketika masaknya 2 cangkir beras, yang dihasilkan menjadi 6 cangkir nasi. Ini pun sama, ini pun sama. Nah, kalian diminta untuk mengerjakan yang bagian A. Ayo tuliskan persamaan yang menyatakan hubungan banyak cangkir beras dan banyak cangkir nasi. Nah, kalian bisa menuliskan di sini banyak cangkir beras dibandingkan dengan banyak cangkir nasi. Tinggal tuliskan saja angkanya. Di sini banyak cangkir beras, misal kalian mau coba yang bagian 1 atau yang baris pertama. 4, di sini angka 4 per cangkir nasinya 12, berarti 4 per 12. Nah, sebentar, kalian bisa mencoba 4 per 12. Oh, sebentar, ternyata ya. Oke. 4 per 12. Nah, tapi ini belum selesai anak-anak. Kalian mau coba di yang ini, boleh, di yang ini, boleh, di yang ini, boleh ya. 4 per 12. Ini belum selesai. Kalian harus menyederhanakan. Masih ingat tentang penyederhanaan pecahan? Bilangan yang atas dan yang bawah harus dibagi dengan angka yang sama, sehingga menjadi angka yang lebih sederhana. 4 dan 12 memiliki EPB, yaitu 4, sehingga 4 dibagi dengan 4. Kalau atas dibagi 4, berarti bawah juga harus dibagi 4 anak-anak ya. Sehingga ketika 4 dibagi 4, itu hasilnya berapa? Titik-titik per 12 dibagi 4 hasilnya berapa? Nah, ini nanti yang harus kalian kerjakan. Jadi jawabannya adalah yang ada dalam lingkaran ini. Jadi silakan kalian hitung sendiri ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut pada sepertinya belum terhapus. Oke. Nah, kalau sudah, kalian bisa mengerjakan yang bagian A ini. Perhatikan pola bilangan pada tabel.
Ayo tuliskan persamaan yang menyatakan hubungan banyak cangkir beras dan banyak cangkir nasi. Jadi, hasil dari yang tadi dalam kurung yang kalian temukan, ini angka berapa? Titik-titik dikali dengan banyak cangkir beras akan sama dengan banyak cangkir nasi. Nah, ini yang harus kalian temukan jawabannya anak-anak. Angka berapa di sini? Nah, kalau sudah, menakar beras tidak harus dengan cangkir. Kita juga bisa menggunakan mangkuk atau gelas nih biasanya sebagai takaran lain. Nah, jika Ibu ingin menyiapkan 27 mangkuk nasi, berapa mangkuk beras yang harus dimasak Ibu? Kalian bisa menghitungnya dengan bantuan jawaban di atas, bahwa ada berapa banyak cangkir beras sehingga menghasilkan 1 cangkir nasi. Nah, kalau nanti butuh 27 cangkir nasi atau mangkuk nasi, kira-kira berapa mangkuk beras yang harus dimasak Ibu? Oke, berarti bilangannya akan lebih besar atau lebih kecil nih? Silahkan kalian kerjakan. Semoga bisa dipahami ya. Kalian bisa mengerjakan soal latihan ini dengan sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Sehingga kalian seolah-olah dibantu ya, meskipun kita sedang dalam masa pandemi, belajar saling berjauhan, tapi semoga kalian tetap semangat belajar. Jangan malu bertanya ya. Kalau tidak bisa, kalian bisa bertanya ke ibu guru, ke orang tua, ataupun ke teman yang menurut kalian teman itu sudah pandai. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan dari ibu guru. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.